Ini kelas apa sih? Benar? Ya Pak. Jangan panggil bapak dong. Ah. Saya kan masih muda. Bang, kakak. Panggil kakak. Tapi kok ininya banyak sih Kak? Ini keturunan. Turunan siapa Pak? Keturunan dari orang tua, dari keluarga. Baik. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Di sini akan diberi tugas dari kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor untuk praktek mengajar atau itu mata kuliah mikrotisi. Nah, sebelumnya kakak akan membahas yaitu tentang toharoh. Sebelum kita membahas pelajaran toharoh, kita akan mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Saya itu mikrofon doa. Minta salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Alam Saputra yang telah memimpin doa di pagi hari ini. Baik, kemarin kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang yaitu rukun-rukun sholat ya. Hari ini kita akan membahas tentang yaitu toharoh, kata cara bersuci dari najis dan hadas. Kita tayangkan dulu PPT-nya. Di sini kakak akan membacakan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu meyakini ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua yaitu mematuhi ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sebagai ketentuan syariat Islam dengan ikhlas. Yang ketiga yaitu meyakini bahwa Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri dengan sepenuh hati. Yang keempat yaitu menunjukkan perilaku hidup bersih badan dengan rutin. Yang kelima yaitu menunjukkan perilaku hidup bersih pakaian dengan rutin. Dan yang keenam yaitu menunjukkan perilaku hidup bersih lingkungan dengan rutin. Yang ketujuh menjelaskan definisi taharah menurut bahasa dengan benar. Yang kedelapan yaitu menjelaskan definisi taharah menurut istilah dengan benar. Yang kesembilan yaitu menyebutkan perbedaan hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Yang ke-10 yaitu menyebutkan perbedaan najis dengan benar. Yang ke-11 yaitu menguraikan cara bersuci dari hadas dengan benar. Yang ke-12 yaitu menguraikan cara bersuci dari berbagai najis dengan benar. Ada berapa sampai itu? Banyak ya? Oke. Kita akan membahas pertama yaitu pengertian toharoh. Sebelumnya mau tanya itu apa itu toharoh? Bersuci dari apa? Dari hadas besar dan hadas kecil. Dengan cara apa kita bertoharoh? Menggunakan air Untuk beribadah kepada Allah, bersolat. toharoh itu kita bersuci untuk semata-mata untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan sholat contohnya.
najis, sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan seperti sholat. Nah, kegiatan bersuci dari najis meliputi bersuci pakaian dan tempat. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat, tempat yang kita akan dilaksanakannya sholat pun harus suci. Semuanya harus suci, tempat, pakaian harus suci dari hadas. Nah, sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan cara berwudu, mandi atau tayamum. Selanjutnya, ada beberapa jenis yang dimaksud dengan taharah. Yang pertama yaitu taharah maknawiyah, bersuci dari rohani kita, misalnya membersihkan segala penyakit hati, yaitu iri, dengki, riya dan lainnya. Yang kedua taharah hissiyah, membersihkan bagian tubuh yang terkena najis maupun hadas. Nah, taharah maknawiyah itu bersuci dari penyakit. Jadi orang-orang yang mempunyai penyakit iri, dengki kepada orang lain itu harus dibersihkan, karena takutnya kita ketika ingin meninggal dunia, kita pasti mempunyai rasa sakit itu. Nah, adapun dengki yaitu contoh dengki seperti apa contoh dengki? Nah, tidak senang ketika orang lain bahagia, kita iri kepada dengki. Nah, itu ya. Selanjutnya yaitu taharah hissiyah, membersihkan bagian tubuh yang terkena najis maupun hadas. Yang tadi kita bahas ya, kita sebelum sholat harus sudah suci dulu tubuh kita dengan berwudu dari hadas-hadas kecil. Selanjutnya yaitu macam-macam. Adapun macam-macam air yang dibolehkan dan tidak dibolehkan untuk berwudu. Air yang dibolehkan untuk berwudu yaitu air mutlak, air musyammas, air mustakmal, air haram, air mutanajis. Ada yang tahu di sini? Air mutlak apa? Air yang udah dari salonnya Murni, air mutlak, air murni yang belum terkena apa-apa. Nah, air musyammas, air yang terkena sinar matahari, yaitu ketika di luar ada air tergenang di dalam gentong atau kolam, itu boleh dipakai untuk berwudu atau membersihkan hadas. Dan ketiga itu air mustakmal. air yang Apa air mustakmal? air yang sudah dipakai bersuci. Air yang sudah dipakai bersuci boleh dipakai wudu. Enggak. Hah? Ada yang tahu nggak? Kamu, Stephen? Tahu? Air mustakmal itu apa? Contohnya, air mustakmal. Air apa? Air yang sudah kita pakai. Nah, iya. Air mustakmal itu air yang telah terpakai. Ketika kita berwudu, contoh kita nih berwudu, air yang sudah kita pakai itu jatuh ke ini, ke wadah. Nah, air yang di wadah itu tidak boleh lagi dipakai untuk membersihkan hadas karena sudah terkena kulit kita. Nah, yang keempat yaitu air haram. Apa air haram? Tidak boleh dipakai berwudu. Apa? Ada yang tahu? Air yang baik dari zatnya, semuanya. Nah, air haram itu air kan zatnya halal ya. Nah, akan menjadi haram apabila kita bukan. Nah, dulu. Air
haram itu zatnya halal. Air zatnya halal ya. Nah, akan menjadi haram apabila kita mengambil dengan cara mencuri. Nah, itu tidak boleh dipakai dulu karena termasuk air haram yang kita dapatkan itu air haram. Itu jadi. Kan air zatnya suci, tapi kita mengambilnya atau dapatnya dengan cara mencuri. Zatnya halal, cuman yang kita akan lakukan itu dulu menjadi haram airnya. Yang kelima yaitu air mutan najis. Apa itu air mutan najis? Nah, air yang sudah mutan najis. Oke. Selanjutnya nah, di sini ada penjelasannya nih. Kita baca dulu ya. Ada 5 pembagian air yang akan digunakan untuk taharah. Mulai dari air yang tidak diperbolehkan bersuci dan air yang diperbolehkan untuk bersuci. Yang pertama itu air suci dan mensucikan. Nah, tadi yang kita bahas air mutlak atau masih murni sehingga dapat digunakan bersuci dengan tidak makruh atau digunakan secukupnya tanpa berlebihan. Yang kedua itu air suci dan mencucikan, yaitu air musyammas atau air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam namun bukan emas. Jadi kalau di tempat emas itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Yang ketiga yaitu air suci tapi tidak menyucikan, yaitu air mustakmal yang sudah terpakai, yang telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas dan najis kalau tidak berubah-ubah rasa dan atau baunya. Yang keempat yaitu air haram, yaitu air yang diperbolehkan dengan cara diperoleh dengan cara mencuri tanpa izin pemiliknya sehingga air itu dapat menyucikan badan. Nah, yang kelima yaitu air mutan najis, yaitu air yang terkena najis atau kemasukan suatu hal yang najis sedangkan jumlahnya kurang maka tidak dapat menyucikan. Jadi suatu yang akan air yang kita akan pakai untuk bersuci itu tidak lebih dari 2 pula. Misalnya 1 ember kecil itu terkena najis, nah itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu contoh air mutan najis. Nah, di sini Bapak Kakak akan ini menyuruh kalian untuk mencatat dulu apa ada 5 pembagian air yang akan digunakan untuk taharah. Ayo, catat dulu Stefan. Catat dulu ya. Kasih waktu 2 menit. Nanti akan Bapak tanya. Oke? Udah? Nah. Kita bahas aja ya. Satu nih. Yang pertama, Stefan. Apa yang dimaksud dengan air mutlak yang tadi dijelaskan oleh Kakak? Air suci dan menyucikan yang yaitu air mutlak. Atau masih murni sehingga dapat digunakan bersuci dengan tidak makruh atau digunakan cukupnya tanpa berlebihan. Nah, bagus. Lanjut. Alam Saputra, apa itu air haram? Haram adalah air yang cara memperolehnya itu dengan hal haram seperti mencuri atau menggosok. Ini udah suci. Bagus. Udah ya. Boleh catat. Nanti pelajaran lagi di rumah. Selanjutnya yaitu akan dibahas yaitu air yang diperbolehkan untuk taharah. Yang pertama ada air hujan. Yang kedua
air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, air embun. Nah, air telaga itu apa sih? Mata air. Nah, air mata air, sumber mata air dari pegunungan biasanya ya. Ya Pak. Kalau air telaga itu Saya anak gunung Pak. anak gunung. Ya. Oh. Ada air sungai. Nah, bagaimana kalau misalnya di sungai itu airnya kotor? Tempat pembuangan biasanya kan orang-orang kampung gitu ya. Ada yang suka membuang kotorannya ke kali tersebut. Nah, bagaimana? Kan di sini dijelaskan air yang diperbolehkan untuk toharoh air sungai. Nah, bagaimana hukumnya? Jika ada air, ada satu sungai, tapi itu tempat pembuangan orang kampung ke sungai itu, gimana? Boleh dipakai untuk bersuci? Boleh aja Pak. Boleh. Karena airnya kan mengalir. Nah, benar. Pintar kamu, alam. Alhamdulillah Pak. Dapat ranking berapa kemarin? Alhamdulillah 1 Pak. Alhamdulillah, insyaallah. Ada air laut. Nah, bagaimana ini? Bertahan dengan air laut itu bagaimana? Itu Pak itu bukan. Ya, begitulah ya, air laut bisa dipakai dengan untuk taharah. Air sumur dengan cara ditimpa dulu, jangan langsung nyemplung. Ya, Stephen, kamu kalau bisa bertaharah dengan air sumur jangan langsung nyemplung ke dalam ya. Saya paham Pak. Di dalam. Ada air sumur juga, air embun. Nah, bagaimana didapatkan air embun? Air embun Itu dapatnya dengan cara gimana sih air embun tuh? kan suka ada tuh Pak. Kayak ngapain dari daun. Nah, itu bisa dipakai untuk bersuci. nah ketika Lagi darurat. nah sedang darurat untuk sedang buang air, Iya. air kecil ya di hutan-hutan biasanya. Selanjutnya apa yang kita lakukan untuk membersihkan hadas maupun najis apabila tidak ada air? Apa yang kita lakukan itu dengan cara bertayamum. Dengan cara bertayamum kita melakukan membersihkan hadas apabila tidak ada air. Nah, penjelasan ini kita diperbolehkan bertayamum apabila di wilayah kita sudah tidak ada air sama sekali. Tata caranya dengan cara kita mengumpulkan debu. Nih, tata cara bertayamum ya. Dengan cara kita mengumpulkan debu yang suci lalu diusapkan ke permukaan wajah dan diusapkan ke bagian tangan sampai siku. Oke, nanti kita praktekkan bertayamum. Nah, di sini kakak akan menayangkan video terlebih dahulu tata cara bertayamum. Tonton dulu ya video ini ya. Perhatikan dengan baik, nanti akan kakak tes satu orang. Dapat perhatikan nanti akan bapak tes. Oh, kamu William.
Kita cepat aja ya, biar ya. Kita langsung praktek tayangnya. Dua. Nah, sudah ya. Oke. Baik, ada yang paham tadi videonya apa? Gimana? Paham? Tadi di video tadi menceritakan atau mempraktekkan gimana tata cara bertayamum ketika tidak ada air, keadaan darurat. Nah, di sini ada yang tahu niatnya tayamum itu bagaimana? Stefan tahu nggak? Niatnya tayamum. Oke. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Saya bertayamum untuk membersihkan dari hadas karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Oke. Ada caranya, yang pertama yaitu kita niat. Kita udah niat tadi ya. Nah, yang kedua yaitu kita ini nih, telapak tangan kita seperti ini, lalu diletakkan ke debu yang suci. Letakkan ke debu yang suci. Nah, setelah itu kita ini dulu, kita bersihkan dulu debunya, tepuk-tepuk dulu. Nah, baru diusapkan dari sini, dari jidat ini bawah, baru ke ini. Nah, terus kita ini lagi. Nah, yang debu yang tadi kita temukan itu tidak boleh di sini, tapi dipindahkan di tempat yang lain. Nah, selanjutnya kita letakkan lagi di debu yang kita ambil tadi, kita tepuk-tepuk lagi. Yang kedua yaitu kita tangan dulu, tangan dari sini, kanan, dari sini, sini. Nah, sama yang kiri kanan. Paham ya? Nah, mau praktek gak? Nah, prakteknya minggu depan atau sekarang? Minggu depan ya. Mungkin cukup sekian di pertemuan hari ini. Maaf apabila kata-kata kakak ada yang salah atau kurang sopan pada kalian. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.